Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang cara pembuatan Simplicia daun sirsak. Untuk anggotanya yaitu ada Sabila Ajijah, Santi Aprilia, Siti Muslimah, Sopi Indah Suci, Tasya Aulia Halim, Pia Oktavia, saya sendiri, Viola Adelia, dan Wildan Hamid Andri. Untuk tujuan dari praktikumnya yaitu untuk memahami cara pembuatan Simplicia yang benar dan memenuhi persyaratan, kemudian untuk mengetahui zat berkhasiat yang terkandung di dalam Simplicia yang dibuat, dan untuk mengetahui manfaat dari pembuatan Simplicia. Untuk teori dasarnya, Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia dibedakan menjadi Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Menurut Departemen Kesehatan RI 1989. Kemudian pemilihan sumber tanaman sebagai bahan baku Simplicia nabati merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada mutu Simplicia, termasuk di dalamnya pemilihan bibit, yaitu untuk tumbuhan hasil budidaya dan pengolahan maupun jenis tanah tempat tumbuh tanaman obat, menurut Laksana 2010. Selanjutnya, cara pembuatan Simplicia yang akan dijelaskan yaitu Simplicia daun sirsak, yang berkhasiat sebagai antibakteri, astrigen, anti kejang, ekstra daun sirsak. Mampu menurunkan tekanan darah lebih dari 30% menurut Haryana 2006. Daun sirsak merupakan bagian dari tanaman sirsak yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai anti kanker karena mengandung anonasin. Anonasin adalah salah satu senyawa golongan acetogenin yang bersifat sitotoksik dan paling banyak terkandung dalam tanaman sirsak menurut Adelina Febrianti Oktoberia serta Intan 2014. Anatomi daun sirsak. Daun sirsak adalah daun Annona muricata L yang merupakan suku Annonaceae. Epidermis atas bentuknya tidak beraturan, dinding bergelombang. Lalu epidermis bawah bentuknya tidak beraturan, dinding bergelombang. Stomanya tipe anomasitik, rambut penutup panjang, terdiri dari 2-3 sel, dindingnya tebal, lumen lebar, fragmen pembuluh kayu dengan penebalan tangga, sel batu bundar, lumen kecil, bernoktah, fragmen mesofil dengan polisade, lesi berbentuk bundar, dinding tebal, fragmen parenkim bernoktah. Selanjutnya ada morfologi. Tanaman sirsak termasuk ke dalam tumbuhan benih atau perennial, berakar tunggal, berkayu keras dengan ketinggian tegak lurus ke atas atau erectus hingga mencapai ketinggian lebih kurang 15 meter. Sirsak berbentuk perdu atau pohon kecil. Tingginya 3-10 meter, bercabang hampir mulai dari akarnya. Daun sirsak berbentuk bulat seperti tulang terbalik, berukuran 8-16 cm kali 3-7 cm. Berwarna hijau muda hingga hijau tua. Daunnya ujung runcing pendek, panjang tungkai daunnya 3-7 mm, pinggiran rata dari permukaan daun itu. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada ember, gunting, keranjang, kantong plastik, dan wadah nampan. Selanjutnya ada bahan yang digunakan adalah air serta daun sirsak.
Berikut adalah video prosedur. Yang pertama, dipilih dan dipotong daun sirsak yang bagus untuk diambil digunakan pembuatan simplisia. Tahap selanjutnya itu adalah tahap sortasi basah. Sortasi basah ini digunakan untuk menghindari adanya zat-zat kotoran atau zat-zat yang lainnya. Kemudian dilakukan tahap yaitu tahap pencucian, di mana daun sirsak tersebut dicuci hingga bersih menggunakan air. Setelah dicuci, lalu dilakukan proses perajangan. Proses ini dilakukan untuk membantu mempercepat pengeringan dari daun sirsak tersebut, yaitu dengan cara memotong atau mengiris daun sirsak tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian adalah proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung selama 2-3 hari. Kemudian berikut adalah merupakan proses sortasi kering. Setelah dilakukan sortasi kering tadi, tahap yang terakhir yaitu penyimpanan. Disimpan hasil dari simplisia daun sirsak tersebut di dalam kantong plastik yang telah disiapkan sebelumnya. Dan ini merupakan hasil dari pembuatan simplisia dari daun sirsak. Berikut hasil dari simplisia daun sirsak yang telah dikeringkan berwarna hijau kecoklatan. Next. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Sirsak atau Annona muricatalin adalah tanaman yang mudah tumbuh di banyak tempat. Nah, nama sirsak berasal dari bahasa Belanda yaitu zurzak yang berarti kantung yang asam. Sirsak termasuk tanaman tahunan. Berikut diklasifikasikan menjadi kingdomnya yaitu Plantae, subkingdom Pindiplante, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Annonaceae, genus Annona L, spesies Next.
Sirsak sejauh ini dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya karena kandungan gizinya yang tinggi seperti karbohidrat, vitamin C, dan mineral. Buah berkhasiat mencegah dan mengobati diare, mah, disentri, demam, flu, menjaga stamina, dan juga pencahar ASI. Bunga ini digunakan sebagai obat bronkitis dan juga batuk. Bijinya digunakan untuk mencegah dan mengobati astringen, karminatif, penyebab muntah, mengobati kepala berkutu dan parasit kulit serta obat cacing. Kulit batang ini digunakan untuk pengobatan asma, batuk, hipertensi, obat parasit, obat penenang, dan kejang. Akarnya digunakan untuk obat diabetes, khususnya kulit akarnya, obat penenang, dan juga kejang. Nah, di antara bagian-bagian tanaman sirsak tersebut, daun sirsak berbentuk bulat seperti telur terbalik, berwarna hijau muda hingga tua. Ujung daunnya meruncing, pinggiran rata, dan juga permukaan daunnya mengkilap. Manfaat daun sirsak di masyarakat yaitu untuk menghilangkan kutu. Manfaat daun sirsak dalam bidang farmasi yaitu digunakan sebagai obat kanker, asam urat, kolesterol, diabetes, penyakit paru-paru, menghilangkan kutu, dan juga sebagainya. Daun sirsak mengandung senyawa acetogenin, anokatasin, anokatalin, anohekosin, anonomurisin, anomurin, anonol, kalaurin, gentisik acid, giganteronin, asam linoleat, dan murikapentosin. Menurut Widyaningrum 2012. Pada pembuatan simplisia daun sirsak, mula-mula ditimbang sampel dan dicuci agar terpisah dari pengotor. Tahap ini disebut juga dengan tahap sortasi basah. Dilanjutkan dengan perajangan bertujuan untuk memperluas permukaan simplisia sehingga proses pengeringan akan lebih cepat dan efektif. Selain itu akan mempermudah dalam proses pengepakan ataupun penyerbukan simplisia. Selanjutnya dikeringkan yang bertujuan untuk menghalangi proses pembusukan yang dapat disebabkan oleh jamur, kapang, dan bakteri, dan untuk mengurangi kadar air pada simplisia. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan dijemur langsung di bawah sinar matahari dan dengan menggunakan oven. Pengeringan daun sirsak kurang lebih 5-6 hari pada suhu kamar 15-30 derajat Celcius. Didapatkan dalam pembuat simplisia, yaitu yang pertama bahan baku simplisia, 2 proses pembuatan simplisia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia, yang ketiga cara penempatan dan penyimpanan simplisia. Untuk cara pembuatan simplisia nabati, yang pertama pengumpulan bahan baku, yang kedua sortasi basah, yang ketiga pencucian, yang keempat pengubahan bentuk, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, yang ketujuh pengepakan dan penyimpanan. Lalu untuk kesimpulan, yang pertama pada pembuatan simplisia, syarat atau hal yang harus diperhatikan adalah bahan baku simplisia, proses pembuatan simplisia, dan cara penempatan dan penyimpanan simplisia. Yang kedua, daun sirsak mengandung senyawa acetogenin, anosatasin, anokatalin, anoheksosin, anonasin, anomurisin, anomurin, anonol, kapkurin, gentisik acid, Manfaat daun sirsak dalam bidang farmasi yaitu digunakan sebagai obat kanker, asam urat, kolesterol, diabetes, penyakit paru-paru, menghilangkan kutu, dan sebagainya.
Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian hasil dari pemaparan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.